Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukisman Purtadi. Selamat datang di kelas saya, model inovatif pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membicarakan tentang tujuan pembelajaran kimia dalam kaitannya dengan pemilihan strategi. Jadi bagaimana nanti kita akan mengembangkan strategi-strategi yang inovatif. Terlebih dahulu kita melihat seperti apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran kimia. Apa yang akan kita diskusikan hari ini adalah beberapa hal. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran kimia itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan dengan literasi kimia. Dan bagaimana kurikulum itu seharusnya berdasarkan tujuan pembelajaran kimia tersebut. Bagaimana juga rekomendasi dari pendidikan. Dan kita melihat tinjauan pendidikan di dalam proses yang hubungannya antara tujuan pembelajaran dengan strategi. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengetahuan kita tentang tujuan pembelajaran itu diterapkan dalam proses pembelajaran. Jadi, seperti apa sebenarnya strategi yang diinginkan berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut. Baik, mari kita mulai dengan tujuan pembelajaran kimia. Seperti apa sebenarnya tujuan pembelajaran kimia itu? Apakah dia berupa penguasaan konsep seperti yang selalu kita rasakan selama ini, bahwa proses pembelajaran kimia itu lebih banyak ditekankan pada bagaimana guru mendeliver atau menyampaikan konsep-konsep itu ke dalam cara berpikir siswa atau ke dalam otak siswa. Bahkan di dalam proses pembelajaran kimia yang ada di dalam kurikulum, atau kalau kita melihat kurikulum dan aturan-aturan yang ada setelah kita melihat kurikulum, kita selalu ditekankan bahwa untuk guru kimia hanya menekankan KD 3 dan KD 4. Jadi dia hanya menekankan konsep dan bagaimana konsep itu ditemukan. Walaupun KD 4 itu lebih banyak ke keterampilan, tetapi lebih banyak di lapangan bahwa KD 4 itu juga tujuannya untuk mencapai KD 3. Jadi lebih dititik beratkan pada konsep. Nah, kalau proses pembelajaran itu ditekankan pada konsep semacam ini, berarti kita bertujuan untuk menciptakan calon-calon ilmuwan atau calon-calon kimiawan di masa yang akan datang. Jadi bagaimana konsep kimia itu dan bagaimana cara menemukan konsepnya tentang kekimiawan. Nah, perkembangan berikutnya yang sekarang adalah kita tidak lagi menekankan konsep. Jadi konsep itu bukan bagian yang terbesar. Jadi energi dan usaha kita tidak hanya ditekankan pada bagaimana memperoleh konsep, dan akan tapi kita lebih menekankan berikutnya adalah pada literasi. Atau dengan kata lain, literasi itu adalah kemelekan, melek atau literate. Nah, kita ingin proses pembelajaran kita diarahkan pada menghasilkan siswa-siswa yang melek kimia atau literate pada kimia. Apa sih sebenarnya literasi kimia itu? Kita akan melihat literasi kimia itu sebenarnya apa. Ada 4 domain di dalam literasi kimia. Kita akan melihatnya. 4 domain di dalam literasi kimia. Yang pertama adalah domain kimia sebagai disiplin ilmu. Di dalam domain ini ada beberapa penjelasan atau beberapa indikator yang lain yang digunakan untuk menguatkan bahwa kimia sebagai disiplin ilmu itu merupakan ilmu yang dikembangkan dengan eksperimen. Kita harus menekankan pada siswa bahwa kimia itu berkembang dengan eksperimen, dan juga selain eksperimen mengembangkan kimia, nantinya proses penemuan atau belajar kimia itu sendiri akan mengembangkan bagaimana eksperimen itu dilakukan.
Yang kedua adalah bahwa di dalam kimia itu akan menyajikan pengetahuan yang digunakan untuk menjelaskan fenomena pada bidang lain. Jadi apa yang diperoleh, konsep-konsep apa yang diperoleh di dalam kimia juga digunakan untuk dapat menjelaskan fenomena yang ada di dalam bidang lain, misalnya tentang geologi, geografi, dan sebagainya bisa dijelaskan dengan menggunakan kimia. Contohnya misalnya pelapukan itu, pelapukan kimiawi itu juga dijelaskan dengan bagaimana sebenarnya pelapukan kimiawi itu. Kita juga mengenal ada pencernaan yang dilakukan mekanik dan kimiawi. Nah, proses penjelasan dari kimia itu juga menjelaskan tentang apa yang ada di dalam proses di dalam bidang biologi. Nah, seperti itu yang diinginkan di dalam pembelajaran kimia di domain pertama ini. Kemudian kimia juga menjelaskan fenomena-fenomena yang terlihat oleh mata, yang dapat diindra, yang kita sebut sebagai fenomena makroskopik, dengan gejala-gejala, dengan penjelasan-penjelasan dari sudut atomnya, atau yang kita sebut sebagai submikroskopik. Kemudian dengan bahasa-bahasa simbolik, kita menjelaskan dengan menggunakan persamaan reaksi, kita menjelaskan dengan menggunakan rumus molekul, rumus unsur, atom, dan sebagainya, dan juga bagaimana proses yang terjadi. Prosesnya kita jelaskan baik secara verbal yang rinci maupun dengan menggunakan bahasa yang simbolis. Di domain pertama ini juga bahwa kimia itu akan menginvestigasi dinamika proses dan reaksi. Jadi salah satu konsep yang dipelajari di dalam kimia itu adalah dinamika proses dan reaksi yang terjadi di dalam kimia, juga perubahan energi dalam reaksi. Selain itu juga kita ingin meminta siswanya dapat memahami, ingin membelajarkan siswa supaya dapat memahami dan menjelaskan kehidupan, segala aspek kehidupan dari sisi struktur dan proses kimia, dari atom sampai reaksi. Kemudian kita sudah sangat jelas membelajarkan kimia itu memiliki bahasa tersendiri, bahasa kimia, bahasa simbolik. Senyawa, nama senyawa itu hanya ada di dalam kimia, dan bagaimana cara menamai suatu senyawa itu juga adalah bahasa kimia. Bahkan misalnya molekul, kemudian atom, apa sih bedanya atom dan unsur, molekul dan senyawa. Itu adalah bahasa-bahasa yang khusus yang digunakan di dalam kimia. Jadi ini adalah salah satu konten di dalam kimia. Dari penjelasan ini kita akan melihat ke domain yang kedua, kimia di dalam konteks, yaitu adalah memahami bagaimana kimia itu dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena sehari-hari. Jadi kalau di dalam domain pertama itu kita bicara tentang konsep dan juga proses, jadi kita bicara tentang yang pertama justru dilihat bahwa kimia itu adalah sebuah ilmu yang dikembangkan dengan eksperimen. Di sana kita juga membelajarkan, karena kimia itu dikembangkan dengan eksperimen, maka kita membelajarkan siswa bagaimana menggunakan eksperimen atau bereksperimen, kemudian mereka bisa menemukan konsepnya sendiri, terlebih lagi tentang konsep itu sendiri. Dua hal itu sebenarnya tercakup di dalam KD 3 dan KD 4 di kurikulum kita. Dan yang selanjutnya adalah selain konsep itu sendiri dan juga keterampilan itu sendiri, juga ditekankan tentang konteksnya. Jadi bagaimana kimia itu bisa kita gunakan, ilmu-ilmu kimia, pengetahuan-pengetahuan kimia, konsep-konsep kimia itu digunakan untuk menjelaskan fenomena sehari-hari. Jadi misalnya mengapa kita tidak boleh mendiamkan sayur asam lama-lama di dalam aluminium? Atau mengapa sih aluminium itu
bisa digunakan sebagai bahan yang paling applicable di dalam ke dapur kita, misalnya seperti itu. Yaitu dijelaskan dengan menggunakan kimia. Selain itu di domain konteks yang lebih ditekankan lagi adalah bahwa siswa nantinya diminta atau dengan belajar kimia, nanti mereka akan dapat menggunakan pemahaman kimia sebagai seorang konsumen. Jadi tadi bagaimana dia menjelaskan fenomena kehidupan sehari-hari dengan menggunakan kimia. Nah, sekarang dia juga harus bisa menggunakan pemahaman konsep kimianya saat dia berhadapan dengan produk-produk baru misalnya. Apakah benar sesuai dengan ingredient, komposisinya, dan sebagainya. Apakah produk baru itu memang sesuai dengan apa yang diiklankan, misalnya seperti itu, dengan melihat pemahaman kimianya sendiri tentang pengetahuan. Jadi, guru diminta untuk mengarahkan siswa ke mempersiapkan mereka kalau mau bertemu dengan produk baru, kemudian apalagi dengan hal-hal baru, teknologi-teknologi baru itu, apa yang harus mereka lakukan. Selain konsepnya juga, mereka juga dibekali dengan bagaimana cara berhadapan dengan prosesnya. Jadi ditekankan pada prosesnya, bagaimana berhadapan dengan hal-hal yang baru tersebut, terutama di dalam membuat keputusan dan berpartisipasi di dalam isu-isu sosial, seperti misalnya ada hoax yang berkaitan dengan apakah benar ada makanan alkali yang bisa dijadikan sebagai anti corona misalnya. Nah, penjelasannya seperti apa di dalam berita tersebut? Oh, ternyata ini hoax. Oh, ini ternyata benar. Jadi dia bisa melakukan tinjauan itu walaupun secara sederhana dengan pemahaman kimianya itu. Ini yang disebut sebagai sebuah debat sosial. Tidak harus berhadapan langsung, tetapi dia juga bisa menginvestigasi sendiri, dia bisa menyelidiki apakah suatu berita itu benar adanya atau hanya berita yang hoax saja. Itu di domain yang kedua. Di domain yang berikutnya adalah kita menekankan pada siswa adanya hubungan antara inovasi kimia dengan proses sosiologi dan budaya. Jadi inovasi di kimia akan mengembangkan teknologi, kemudian mungkin akan mengembangkan produk baru yang sebelumnya belum ada di dalam masyarakat kita. Bahkan produk itu kemudian memengaruhi masyarakat kita, gaya hidupnya, dan sebagainya. Misalnya contoh yang paling lama sekali, dulu kita mungkin tidak mengenal sabun. Dengan adanya pengetahuan tentang sabun, kemudian diinventlah sabun itu ke masyarakat. Jadi proses mencuci itu bisa dengan menggunakan sabun, bukan hanya hanya dikucek dengan menggunakan air atau bahan-bahan lain. Kemudian berkembanglah. Karena berkembang ilmu pengetahuan, maka diinventlah sabun dan mereka mulai menggunakannya dan berubahlah sistem sosial kita tentang mencuci. Kemudian nantinya dengan menggunakan pemahaman kimia kita akan memahamkan masyarakat bagaimana sih sebenarnya deterjen itu bekerja dan pengaruhnya pada lingkungan. Kalau kita bisa berhasil, maka kita akan menginvent juga bahwa deterjen tertentu sebaiknya tidak digunakan dan deterjen yang lainlah yang harusnya digunakan karena dia memiliki dampak mungkin terhadap produk yang dicucinya, pakaian yang dicucinya, atau terhadap lingkungannya. Jadi ada inovasi kimia mengubah proses budaya, sosiologi sosial dan budaya. Kemudian kita menginvent hal yang lagi dan terus dan seterusnya seperti itu. Itu bagaimana domain yang kedua itu diinginkan. Kemudian domain yang ketiga adalah higher order thinking skill. Jadi kita juga melatihkan higher order thinking skill, keterampilan berpikir tingkat yang lebih tinggi, tidak hanya menemukan konsep, tidak hanya
mendapatkan konsep dari guru, kemudian menghafalnya, mencoba memahami definisinya, dan kemudian menerapkannya. Tetapi kadang-kadang menerapkan itu juga sudah dianggap sebagai higher order thinking skill. Tetapi lebih dari itu, bagaimana dia bisa memilih, memilah, mengklasifikasi, mengevaluasi, dan juga menciptakan sesuatu yang baru, biasanya berupa model yang berkaitan dengan konsep-konsep tersebut. Itu dia higher order thinking skill. Dan di sini juga ditekankan tidak hanya C3, C4, C5, C6 yang Anda ketahui, tetapi juga tentang bagaimana berinquiry, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan suatu fenomena yang kemudian dicari jawabannya berkaitan dengan informasi tersebut. Jadi keterampilan bagaimana mencari jawaban, tidak hanya keterampilan bertanya, juga ditekankan di dalam proses pembelajaran di dalam literasi ini. Kemudian menganalisis juga untung rugi dari berdebat. Tadi kalau kita membelajarkan mereka supaya mereka bisa berdebat dalam arti yang positif untuk menjelaskan fenomena-fenomena kehidupan sehari-hari atau yang lainnya dihubungkan dengan pemahaman konsep mereka terhadap kimia. Tapi mereka juga harus bisa mempertimbangkan apakah debat ini berarti atau tidak. Jadi mereka juga harus dibekali dengan kemampuan untuk menganalisis hal tersebut. Dan domain yang terakhir yaitu aspek afektif. Aspek ini kadang-kadang yang tidak terlalu banyak diungkap, tidak terlalu banyak ditekankan di dalam proses pembelajaran kita, padahal sebuah kimia itu tidak lengkap kalau hanya konsep dan proses, tetapi juga harus ada afektifnya, bersikap bagaimana kita bersikap terhadap kimia, kita bersikap terhadap kehidupan sehari-hari, atau kita memiliki sikap ilmiah terhadap kimia, terhadap konsep atau sikap-sikap ilmiah yang lain. Dan di sini yang ditekankan di dalam literasi kimia adalah di dalam aspek afektif itu siswa diharapkan nantinya memiliki pandangan yang menyeluruh dan realistik berkaitan dengan kimia dan aplikasinya. Jadi tekanannya afektif itu dari sikap terhadap sesuatu dan sikap ilmiahnya itu sendiri. Jadi dua hal itu yang ditekankan di dalam domain afektif. Pertanyaan yang berikutnya, mengapa domain ini menjadi perlu? Yang pertama adalah alasan praktis atau alasan individual, alasan personalnya. Yang pertama adalah bahwa warga negara itu harus percaya diri. Jadi oleh karena itu kita menekankan pada siswa untuk menjadi warga negara yang percaya diri dan kompeten berkaitan dengan isu-isu sains di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi itu yang ingin kita tekankan, bahwa mereka harus memiliki pengetahuan supaya mereka bisa percaya diri. Kalau mereka tidak memiliki pengetahuan, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa tadi misalnya menjelaskan fenomena, mungkin juga berdebat dengan orang lain tentang sebuah fenomena ditinjau dari sisi kimianya. Kemudian dari sisi budaya, kita melihat bahwa kalau Anda melihat tayangan saya tentang filsafat pendidikan, di sana dijelaskan tentang bahwa filsafat itu menjadi bagian dari hal yang menjadi pijakan kita di dalam bersikap. Literasi kimia itu mengajarkan tentang kimia itu sendiri sebagai ilmu yang didasarkan pada filsafat, dan di dalam filsafat itu adalah bagaimana menjadi dasar orang itu bertindak, karena dia akan menjadi pandangan hidup orang tersebut. Oleh karena itu berliterasi kimia itu berarti akan memberikan kontribusi dalam perkembangan intelektual dan juga merupakan alat sosial untuk melawan tadi. Kalau selama ini kita hanya mendengar kata dogma itu sesuatu yang harus kita percaya dengan menggunakan
pemahaman kita tentang kimia dan prosesnya, dan juga sikap kita, sikap yang dikembangkan, yang kita kembangkan untuk siswa kita, mereka akan belajar bahwa sesuatu dogma itu perlu dipercaya atau tidak, tahyul itu perlu dipercaya atau tidak, mungkin juga sesuatu yang bersifat magic, apakah memang benar-benar magic atau tidak, hal-hal lain seperti ya tuduhan, kemudian dan yang lain-lainnya, mereka akan mencoba untuk menggali dengan menggunakan pemahaman mereka. Jadi ini mengapa literasi itu perlu. Dan satu lagi yang menjadi alasan mengapa literasi itu perlu, dari sisi alasan ekonomi dan politik, karena kita akan menginvestasikan segala energi dan usaha kita di dalam sains dan pembelajaran kimia. Nanti kita akan memetiknya di masa yang akan datang dengan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Jadi kita mempersiapkan calon-calon warga negara yang tidak hanya baik di dalam menjalankan peraturan, tetapi juga dia akan menciptakan suasana dan sosial tatanan dunia barunya mereka dengan lebih baik, yang kita anggap sekarang sebagai sebuah tatanan dunia yang ideal. Dan mungkin nanti mereka akan juga mengembangkan apakah ideal ini memang ideal sesuai dengan apa yang dicita-citakan, atau mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, kalau mereka melek kimia, tidak hanya tolong mungkin kita perlu menstrukturisasi otak kita bahwa kalau kita bicara kimia itu bukan hanya tentang konsep kimia, tetapi juga proses dan sikap kimia. Nah, kalau sudah kita seperti itu, maka kita akan tahu bahwa dengan memahami kimia, kita akan mempersiapkan mereka dengan tatanan dunia yang lebih baik lagi. Itu tentang literasi, mengapa perlu. Dan pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita sudah melaksanakan dan kita melihat proses pembelajaran kita yang ke depan itu akan kita bawa ke bagian yang literasi kimia, apakah pembelajaran yang lama menjadi sesuatu yang tidak relevan lagi? Maka kita harus menggalinya berdasarkan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama adalah seperti apa sih sebenarnya cara itu agak berbeda. Nanti akan kita lihat bahwa prosesnya ini sebenarnya kita bisa menetapkan apakah yang lama itu relevan atau tidak relevan. Kita bisa melihatnya dari bagaimana cara yang kita lakukan di dalam strategi pembelajaran itu berbedanya di mana dengan pencapaian dari literasi itu. Jadi bedanya di mana antara kita menyiapkan siswa kita sebagai calon kimiawan dengan calon citizen atau calon warga negara yang literate gitu. Pertanyaan berikutnya yang menjadi yang perlu kita gali ketika kita apakah kita bertanya tentang bagaimana relevansinya, atau masihkah kita bisa menggunakan hal-hal yang lama kita untuk pencapaian literasi kita. Kita harus melihat bagaimana jika kelasnya heterogen, kemudian apakah kita akan menetapkan semua orang itu akan menjadi kimiawan, atau kita membelajarkan mereka menjadi orang-orang yang siap dengan bagaimana menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian bagaimana asesmen itu dilakukan pada perbedaan antara membelajarkan calon-calon ilmuwan dengan calon-calon citizen yang literate. Kemudian bagaimana pemilihan materinya di dalam kurikulum. Apakah kurikulumnya itu bertindak untuk membelajarkan calon ilmuwan, atau kita membelajarkan mereka supaya melek tentang kimia. Itu domain bagaimana bisa relevan. Nah, tadi kita menyinggung tentang kurikulumnya. Saya akan menampilkan dua sisi kurikulum. Perhatikan baik-baik. Ini yang menjadi pertanyaan untuk komentar di video ini, tugas Anda tentang bagaimana sih sebenarnya kurikulumnya.
Kalau saya memiliki dua buah kurikulum, yang pertama adalah kurikulum A, perhatikan baik-baik, kurikulum A itu adalah sebuah kurikulum yang berfokus pada siswa sebagai pribadi, warga negara, dan karyawan. Jadi fokusnya pada siswa sebagai pribadi, warga negara, dan karyawan. Dan Anda sudah belajar tentang kurikulum, dan Anda bayangkan seperti apa sih kurikulum yang semacam ini, yaitu fokusnya pada siswa sebagai pribadi, dan kemudian sebagai calon warga negara, mereka akan disiapkan sebagai calon warga negara, dan sebagai calon karyawan maupun orang yang memiliki perusahaan. Kemudian saya punya kurikulum B, yaitu kurikulum yang difokuskan pada minat siswa untuk mempelajari kimia atau minat siswa mempelajari kimia atau ilmu yang berhubungan dengan jenjang selanjutnya. Jadi bagaimana mempersiapkan siswa untuk sampai ke jenjang berikutnya. Nah, menurut Anda lebih memilih kurikulum yang mana setelah Anda melihat tujuan yang saya sampaikan di depan? Apakah kurikulum yang A tadi atau kurikulum B? Nah, jawaban Anda saya tunggu di komentar. Anda memilih A atau B, atau mungkin Anda sangat terbiasa dengan kedua-duanya, silahkan dituliskan. Tetapi apapun pilihan Anda, berikan penjelasan mengapa Anda memilih hal tersebut. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana seharusnya pendidikan itu, atau kita akan memberikan sebenarnya apa yang direkomendasikan oleh para pendidik atau ahli-ahli di dalam pendidikan pada dengan melihat adanya literasi kimia ini. Rekomendasi yang pertama adalah memberikan rentan yang lebar dari ide-ide kimia. Jadi selama ini kita melihat bahwa siswa kita cenderung melihat kimia itu sebagai kimia, sebuah pelajaran yang hanya berkaitan dengan kimia itu sendiri. Jadi sudut pandangnya sangat sempit. Oleh karena itu seharusnya kita membelajarkan kimia dari sisi yang lebih lebar tentang kimia itu sendiri, tetapi juga bagaimana dia diaplikasikan. Jadi bagaimana misalnya membelajarkan tentang energi di termokimia, kita membelajarkan tentang energinya dulu, kemudian kita menjelaskan tentang aplikasinya seperti apa, kemudian baru kita menjelaskan tentang hitungan-hitungannya, kemudian juga setelah itu diaplikasikan. Hitungan-hitungan itu tidak melulu tentang bagaimana memecahkan soal-soal di dalam kimia, tetapi kita ajak siswa untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya bahwa idenya harus lebar rentangannya, tidak hanya tentang kimia. Yang kedua adalah mengurangi dominasi bahasa kimia. Jadi kalau di dalam literasi kimia tadi kita menyampaikan bahwa kita punya bahasa tersendiri, tetapi sebaiknya bahasa itu bukan menjadi sesuatu yang ditekankan yang terus-menerus sampai siswa kita melihatnya sebagai sesuatu yang susah, sebagai sesuatu yang agak sukar atau sulit bagi mereka untuk mereka pelajari. Jadi tidak semuanya harus menggunakan bahasa-bahasa kimia, tetapi hal-hal yang lain juga kita bisa menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari, atau mungkin saling bertukar ganti. Kita kadang-kadang menggunakan bahasa yang sehari-hari supaya mereka tahu, kemudian mereka bisa perlahan-lahan memasukkan istilah-istilah yang ada di dalam kimia ke dalam bahasa mereka sehari-hari. Rekomendasi berikutnya adalah meningkatkan pemahaman hakikat sains. Jadi tentang sains itu sendiri sekarang ingin ditekankan lebih jauh lagi. Hakikat sains silakan Anda pelajari lagi waktu saya menjelaskan tentang hakikat sains itu sebenarnya apa. Jadi
kita tidak bicara kimia hanya tentang konsep-konsep yang tertulis saja, tetapi sebenarnya kimia itu apa sih? Seperti yang disampaikan tadi, tadi saya juga sudah menyinggung bahwa kimia itu bukan kimia kalau kita hanya bicara tentang konsep saja, tetapi dalam hakikatnya kimia itu punya 3 sisi, yaitu proses, konsep, dan sikap. Jadi ada berbagai macam hal itu, dan juga tadi sudah disinggung oleh domain dari literasi kimia. Rekomendasi berikutnya adalah meningkatkan persepsi mengenai relevansi belajar kimia. Tadi kadang-kadang siswa belajar kimia hanya untuk kimia, maka kita ingin menjelaskan pada mereka bahwa kimia itu juga berkaitan dengan hal-hal yang lain. Ini sama dengan domain yang keberapa tadi ya? Anda masih ingat domain yang keberapa? Bahwa kimia itu bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena dari bidang yang lain. Kemudian juga kimia itu juga bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Itu rekomendasinya bagaimana proses pembelajaran di sekolah. Kemudian proses pembelajaran berikutnya adalah bahwa kita sebaiknya di dalam proses pembelajaran itu menjelaskan tentang organisasi pengetahuan. Jadi pengetahuan, konsep, bahkan istilah itu tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, dihafal sendiri tanpa kaitannya dengan yang lain. Kita juga harus menjelaskan pada siswa bagaimana hubungan satu konsep dengan konsep yang lain, bagaimana organisasi konsep itu kemudian bisa menjelaskan sebuah fenomena atau konsep yang lebih kompleks lagi. Itu jadi sebuah pembelajaran harus seperti itu. Kemudian pembelajaran juga direkomendasikan direkomendasikan untuk fokus pada pengembangan higher order thinking skill. Jadi tadi ya, sesuai dengan literasi kimianya, maka harus juga fokus pada pengembangan higher order thinking skill, bukan hanya tentang bagaimana mereka menangkap konsep, menguasai konsep saja. Kemudian saya undur sebentar. Kemudian berikutnya, seorang guru seharusnya mengenali 2 platform pembelajaran. Tadi sudah disampaikan, kadang-kadang kita apakah kita perlu mengubah dari proses pembelajaran yang mempersiapkan seorang kimiawan atau mempersiapkan seorang citizen yang literate, atau mungkin kita bisa menggunakan keduanya. Di dalam proses itu, seorang guru, seorang pembelajar yang memberikan pembelajaran di dalam kimia juga harus bisa melihat kapan kita bisa memberikan konsep itu supaya siswa tahu dan bisa menggunakannya di dalam kehidupan sehari-hari, atau kita juga bisa memberikan konsep supaya siswa bisa memperdalam konsep itu sendiri atau ilmu itu sendiri dan bisa mengembangkan diri mereka dalam mempelajari konsep itu. Jadi ada 2 platform pembelajaran yang harus dikenali sebagai seorang pemberi pelajaran, bukan pembelajar. Kemudian sebaiknya di dalam proses pembelajaran itu kita menggunakan berbagai macam assessment. Jadi metode-metode assessment harus digunakan, juga modenya ya bisa dengan mode apapun, kemudian metodenya seperti apa, tekniknya harus bagaimana assessment itu, supaya kita tidak melihat hanya dari satu sisi kecerdasan siswa saja, tetapi kita bisa meninjau siswa itu sebagai sebuah individu yang unik, yang mungkin memiliki kecerdasan yang belum kita gali kalau hanya dari satu cara untuk mengaksesnya. Kemudian bagaimana penerapannya? Beberapa penerapan yang diinginkan
Yang harus diperhatikan adalah kita harus menetapkan tujuan pembelajaran. Jadi proses tujuan pembelajaran itu sekali lagi tidak hanya mengenalkan konsep pada siswa atau apalagi hanya itu ya, mengenalkan konsep saja. Bukan hanya mereka kita minta untuk menguasai konsep saja, tetapi lebih dari itu kita menginginkan mereka lebih literate. Jadi hal yang perlu kita perhatikan, jadi kita perlu memperhatikan yang pertama dari sisi siswa tadi, bagaimana sih sebenarnya apa yang diinginkan oleh siswa sebagai seorang pembelajar itu. Mereka punya tujuan pribadi. Di penjelasan saya yang sebelumnya sudah ada ya, mereka punya misi pribadi, kemudian misi individu, kemudian juga mereka punya kedirian mereka sendiri, mereka punya minat yang berbeda-beda, mereka punya motivasi yang berbeda-beda, bahkan mereka punya bakat yang berbeda-beda pula. Jadi kita harus memperhatikan siswa itu, jadi kita menggali dari sisi siswanya, kemudian menggali dari konten pengetahuannya, dan yang terakhir adalah kita juga harus menggali tujuan itu dari keterampilan berpikir dan praktek ilmiah. Jadi semuanya harus kita bukan tonjolkan, tetapi kita harus memperhatikan semua hal tersebut saat kita menetapkan tujuan pembelajaran. Sebenarnya tadi sudah, kalau kita berpegang pada literasi kimia, sebenarnya ketiga hal ini sudah muncul di dalam literasi kimia. Kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan bahwa kita seringnya membelajarkan bagaimana mereka akan dinilai atau diakses. Oleh karena itu, kita juga harus mengakses tingkat pemahaman kimia dan bagaimana kimia itu dihubungkan dengan hal-hal yang lainnya atau interdisiplinaritasnya itu. Jadi bagaimana representasi kimia dari tingkat pemahamannya itu kita bisa melihat dari representasinya, bagaimana mereka bisa merepresentasikan pemahaman mereka terhadap kimia. Si siswa ini bisa menjelaskan tentang fenomena yang terindra, kemudian dari fenomena ini mereka bisa mengubahnya menjadi bahasa kimia, kemudian bisa melihat dari sisi atom, kemudian mereka bisa menuliskan di dalam simbol-simbol tertentu. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan asesmen, gunakan penilaian-penilaian yang alternatif. Alternatif di sini adalah kita tidak hanya melihat penilaian satu saja, tetapi kita menilai banyak hal. Ke beberapa tahun yang lalu kita mengenalnya sebagai authentic assessment atau penilaian yang autentik ya. Jadi yang benar-benar yang dimunculkan oleh siswa kita tidak hanya dari segi kognitif tetapi juga afektif dan keterampilannya. Kognitif saja tidak hanya bagaimana mereka menjawab soal dengan benar, tetapi bagaimana kemampuan berpikir mereka, berpikir tingkat tinggi mereka, berargumentasi, berpikir kritisnya, berpikir evaluatif, analisis dan sebagainya. Jadi semuanya itu harus kita masukkan di dalam proses penilaian. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk hari ini tentang bagaimana tujuan itu berkontribusi pada pemilihan strategi pembelajaran kita. Kita melihat hal tersebut untuk menjadi bekal kita di dalam nanti kita berdiskusi tentang model-model inovatif di dalam pembelajaran kimia. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda punya satu tugas untuk menjawab pertanyaan di tengah tadi. Saya akhiri. Selamat belajar, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.